Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul khamisatu min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sanatil khamisah aw fi mustahal sadisah raddathu Halima ila ummihi khawfan alaihi min hadithi syakki sadrih wa min syarri husadihi sallallahu alaihi wasallam minal yahudi wal arab. Thumma lam tarahu Halimatu ba'da dhalika illa marratain. Ihdahuma ba'da tazawujihi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. قدمت حليمة مع زوجها وولدها تشكو إليه ضيق العيش فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على ردائه فكلم لها خديجة فأعطتها 20 رأسا من غنم وبكرات وهي ثنية من الإبل وفي رواية 40 شاة وبعيرا والمرة الثانية يوم حنين بسط لها رداءه فجلست عليه وإسلام حليمة لا شك فيه عند جماهير العلماء. ذكر ابن حجر في شرح الحمزية أن من سعادة حليمة توفيقها للإسلام هي وزوجها وبنوها وذكر بعضهم أنه لم ترضعه صلى الله عليه وسلم مرضعة إلا وأسلمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemarin diceritakan bagaimana Siti Halimah membawa kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah syaggus sadr, dibelah dada Rasulullah waktu umur perkiraan 2 tahun, ada yang menyatakan lebih dari 2 tahun. Dibawa kembali lagi ke daerahnya, kemudian macam-macam lah yang ditemui sama si Siti Halimah. Memang orang-orang Yahudi sangat benci kepada Nabi, semakin merebak rencana mereka untuk membunuh Rasulullah. Begitu juga orang-orang kafir Arab, karena khawatir agama mereka, penyembahan berhala, akan punah di masa depannya dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Siti Halimah karena khawatir dan khawatir terus khawatir, pada tahun ke-5 ada menyatakan di awal tahun ke-6 daripada umur Nabi SAW, khawatir tentang rencana jahat daripada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Arab terhadap Nabi SAW. Maka Siti Halimah mengembalikan kepada ibunya dengan berat hati, diterima sama ibu Rasulullah SAW. Setelah itu Siti Halimah nggak pernah ketemu dengan Nabi kecuali 2 kali. Pertemuan pertama setelah Nabi kawin dengan Siti Khadijah, berarti setelah umurnya Nabi 25 tahun. Masya Allah. Tuh lihat bagaimana Nabi menghargai ibu susunnya. Waktu Siti Halimah bertemu dengan Rasulullah, datang ke tempatnya Rasulullah, dia dan suaminya dan juga anaknya. Siapa anaknya? Domroh. Rupanya sudah kepepet Siti Halimah. Semakin tua, suaminya semakin tua, ekonomi semakin sulit, pekerjaan semakin macet. Datang kepada Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah menghargai ibu susunnya ini? Masya Allah. Nabi SAW mendudukkan di atas ridaknya. Kemudian Nabi SAW memberitahu kepada Siti Khadijah, ini ibu saya, wahai istriku Khadijah. Dikenalkan, ini bapak saya, ini saudara saya. Maka Siti Khadijah menghormati luar biasa, sampai akhirnya pulang dikasih hadiah 20 ekor kambing
ditambahi juga unta yang berumur 2 tahun, unta perempuan yang berumur 2 tahun, 20 juga. Ada riwayat malah 40 kambing dan 40 unta dikasihkan kepada Siti Halimah. Lumayan. Pertemuan yang kedua, Siti Halimah datang kepada Rasulullah setelah peperangan Hunain, setelah Fatah Mekah. Ketika bertemu dengan ibunya ini, bangun Rasulullah. Serbannya dihamparkan, dibeber, kemudian diperintahkan ibunya duduk di atas serban beliau. Bakti. Dan ini adalah satu bentuk bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda bagaimana berkahnya Nabi Muhammad? Siti Halimah tidak ada keraguan. Beliau adalah Islam. Menurut kebanyakan para ulama. Ibn Hajar dalam Syarah Al-Hamziyahnya menyatakan bahwa Siti Halimah masuk Islam. Dia, suaminya, anaknya Dhamrah, semuanya Islam. Malah sebagian ulama menyatakan tidak ada seorang perempuan yang nyusui Nabi kecuali dia diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Karena nyusui Rasulullah itu ada beberapa perempuan sebelum Siti Halimah. Yang paling banyak nyusui Rasulullah Siti Halimah. Di antaranya budaknya Abu Lahab, Thuwaibah, nyusui. Karena Abu Lahab menyatakan, kamu saya nyatakan merdeka dengan catatan kamu menyusui keponakanku Muhammad selama 3 hari. Disusui sama Thuwaibah. Dan akhirnya Thuwaibah ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi oleh Allah, masuk Islam. Masuk Islam. Thuwaibah akhirnya masuk Islam. Tidak ada seorang perempuan pun yang menyusui Nabi kecuali dia masuk Islam. Kenapa? Berkat dia menjadi ibu susun Rasulullah. Anda bisa bayangkan kalau ibunya sendiri yang melahirkan. Anda bisa bayangkan, kok berani benar ada orang menyatakan begitu. Nanti akan kita bahas besok. Bagaimana tentang hadis riwayat Muslim yang menyatakan ibu Nabi tadi itu adalah ada di neraka. Kita akan bahas besok. Supaya tahu dan supaya kita paham bahwa beberapa orang tadi itu berani mengkafirkan ibu Nabi atau ayahnya Nabi justru dengan ilmu yang cekak, yang pendek. Dia sok pakai hadis tapi melempar ratusan hadis, puluhan hadis. Ini orang tekak, kata orang Jawa tekak. Tahu tekak enggak? Tekak ilmunya cekak gitu. Nanti akan kita bahas insyaallah kalau sudah waktunya. Cerita ini menggambarkan pertama bahwa Nabi itu memang akhlaknya sangat tinggi. Beliau ditakdir memang lahir tanpa menemui bapaknya. Tapi bagaimana beliau bersikap membantu yang mengasuh dia. Pertama kakeknya dan yang seterusnya pamannya Abu Thalib. Nanti akan diterangkan bagaimana Nabi bersikap bakti kepada kakeknya ketika diasuh sama kakeknya, kepada Abu Thalib, dan termasuk kepada ibu Suson. Allah, akhlak ya. Jadi dia tidak menstatuskan bahwa ibu Susonnya itu adalah seperti buruh, pembantu, tidak, tapi justru sebagai ibunya. Karena itu beliau sebagai seorang nabi bangun, dihamparkan serbannya, dibiarkan ibunya duduk di atas serbannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat tinggi akhlak beliau, saudara.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas. Bukan hanya punya akhlak ya yang bagus. Ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Innama bu'itsu liutammima makarimal, hanya saja aku diutus liutammima, untuk aku menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ada beberapa orang yang membahasakan Nabi Muhammad itu mulia karena akhlaknya. Nabi Muhammad itu sempurna karena akhlaknya. Coba perhatikan hadis ini ya. Li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk aku menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu tidak sempurna tanpa Nabi. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semua para nabi itu mengajarkan akhlak kepada umat. Semua para nabi mengajarkan akhlak kepada umat. Tapi belum sempurna. Diutusnya Nabi untuk menyempurnakan makarimal akhlak, liutammima makarimal akhlak. Karena itu yang lebih tepat, akhlak itu menjadi sempurna setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya? Akhlak beliau bukan hanya sekedar kepada kerabat, saudara. Tapi akhlak beliau walaupun kepada orang-orang yang ada di bawahannya, orang-orang yang ada di bawahannya, malah kepada orang yang kurang ajar kepada dia, masih bersikap akhlak. Wah, ini menunjukkan pemimpin yang hebat memang. Pemimpin yang hebat. Lawang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diginikan, saudara. Kita sendiri mungkin nggak bisa sabar. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi ghanimah, ya tentunya Nabi melihat orang gitu ya. Wah, ini tokoh dikasih lebih daripada yang lainnya. Oh, ini adalah satpam. Masa bayarannya satpam sama direktur sama? Berarti nggak tambah adil gitu. Itu ada yang ngerasani, saudara. Kata Nabi sallallahu kata orang ini bagian maurida biha wajhullah. Bukan karena mengharap ridho Allah ini. Nabi Muhammad ini KKN kata dia. Waduh, bagaimana Nabi sabar menahan. Akhirnya Nabi SAW komentarnya, idza lam ya'dilillah wa rasuluhu faman ya'dil. Kalau sudah Allah dan Rasulnya nggak adil, siapa yang bisa adil kalau begitu? Siapa yang bisa adil? Pernah juga Nabi SAW di hadapan para sahabatnya langsung ditegur, ya Muhammad adil. Muhammad ente yang adil ya. Bagianku kok segini. Sahabat yang lainnya udah gergetan, udah malik semuanya matanya, mau dihabisi. Kata Nabi, diam, panggil sini. Kenapa bagianku segini? Kurang. Ya kurang, bentar, kasih sama Rasulullah, dikasih. Kurang, kasih, tambah lagi. Kurang, diam aja. Tambah lagi, tambah sampai, weh, nggak kuat nanti saya nggak bawanya katanya. Udah selesai, sini. Aku mau ngomong sama kamu, empat mata. Itu tadi teman-temanku setelah mendengarkan omongannya kamu marah sama kamu, kesel sama kamu, marah. Sekarang gimana? Cukup. Kalau begini bagaimana? Wah, ini pemberian yang sangat adil ya Rasulullah.
Ini pembelian adalah sangat memuaskan ya Rasulullah. Udah bener. Iya. Sekarang kamu ngomong lagi ya. Ada di hadapan teman-temanku. Saya akan tanya lagi nanti. Ngomong seperti ini. Jangan kamu pulang akhirnya mereka sakit hati disusul kon. Tek kon. Apa maneh wong kebon sawah iki repot iki. Nah, kata Nabi. Paham ya? Iya kata. Arabi, gimana? Sekarang bagiannya yang kamu dapat bagaimana? Wah, ini bagian sangat memuaskan ya Rasulullah. Wah, ya Rasulullah, ini bagian paling adil ya Rasulullah. Alhamdulillah. Arabi senang ya bagiannya. Jadi jangan sampai ada yang benci. Kamu semuanya dinasihati sahabat-sahabatnya. Udah berangkat pulang kamu Arabi ya. Bawa dia. Pulang sudah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada sahabatnya, tahu nggak kamu bagaimana aku dengan Arabi ini? Aku dengan Arabi ini bagaimana, tahu nggak? Enggak ya Rasulullah, ini sama dengan pengembala kambing. Pengembala kambing yang kambingnya itu semuanya nurut, lulut semuanya. Dia paham siapa pengembalanya yang memberi makan setiap saatnya, yang selalu merawat dia, yang selalu melindungi dia. Kemudian ada salah satu di antara kambing tadi itu lari. Orang lain yang mengejar, semakin lari, semakin ketakutan, semakin panik. Tapi kalau pengembalanya yang mendekati, maka dia tadi itu mau diarahkan kembali untuk ke kelompoknya atau ke kandangnya atau ke tempatnya semula. Begitu juga ini A'rabi. Ini A'rabi sudah mau lepas agama. Kalau ketemu dengan model kamu, mungkin kamu habisi, mati kafir dia. Tapi ini orang, aku sebagai pengembalanya dan dia tahu aku adalah yang merawat dia, aku adalah yang membimbing dia. Karena itu aku ajak lagi kembali kepada ajaran sehingga tetap menjadi orang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau nabinya model seperti kita, geblok-geblokan dipendungi itu wong. Luar biasa. Sallallahu alaihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lagi majelis ini sama sahabatnya ada di masjid. Oh, jadi macam-macam yang sama Nabi ini, bukan pakar-pakar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, model-model begitu aja. Ada sing model ngawur-ngawur ono. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan beliau. Lagi majelis nih, lagi majelis. Rupanya dia mau kencing, bingung, kencing di mana nih? Akhirnya cari pojokan. Ngoyo, bukan ngompol ini. Ya banjir di masjid. Yang lainnya bentak, woi, masjid, ribut, kaget. Ini orang nggak kenal ilmu, masih baru datang kepada Nabi. Kaget dia. Kaget. Kata Nabi, diam. Biar aku yang nangani. Sampai tuntas kencingnya. Setelah itu baru dipanggil. A'rabi, saudaraku, kata dia. Ini masjid dibangun untuk ibadah, nggak boleh dinajisi dengan kencing, dengan yang lain-lain yang tidak baik. Nggak boleh diulangi lagi ya. Sahabat, ambilkan air satu timbah. Diambilkan air satu timbah, disiramkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai. Kalau seandainya dibentak kemudian diusir misalnya, tambah kacar-kacir itu. Iya enggak? Dan kedua, orang itu sakit jadinya. Yang ketiga, jangan-jangan nanti akhirnya orang tadi itu akan berubah nanti agamanya. Sampai saudara, cerita ini sampai semakin lucu. Ini A'rabi melihat bagaimana wajah daripada sahabat waktu itu emosi karena kencing di masjid, di majelisnya Nabi lagi, paham ya? Karena emosi,
dan lihat bagaimana Nabi dengan lemah lembutnya nasihatnya dan dengan senyumannya, sampai dia menyatakan apa? Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ashab Muhammad. Ya Allah, rahmati Muhammad, sahabatnya jangan ya Allah, kata dia. Sallu ala Muhammad. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita tiru. Yang kedua, saudara, berkahnya Rasulullah. Nabi itu menjadi sebab hidayat Allah. Nabi itu menjadi sebab hidayat Allah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayat orang yang kamu cintai saja. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberi hidayat orang yang Allah kehendaki untuk jadi orang dapat hidayat. Ya, memang. Tapi dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan Nabi Muhammad itu pemberi hidayat. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi hidayat, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya hakikat hidayat dari Allah. Sabab hidayat Muhammad Rasulullah. Hakikat hidayat dari Allah, tapi sabab hidayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa tanpa melalui Nabi. Kalau sudah diutus Nabi Muhammad, enggak bisa. Ente ngambil Nabi Isa lagi, enggak boleh sudah. Ente ngambil kepada Nabi Musa lagi, enggak bisa, udah enggak boleh. Hidayat tinggal satu, harus lewat Nabi Muhammad sekarang. Enggak bisa lewat yang lainnya. Kalau lewat Nabi Musa, bagaimana kita sekarang? Ngikuti ajaran Nabi Musa, enggak bisa, udah dinasakh. Udah mansukh syariatnya, mansukhah. Enggak boleh kita ikuti. Harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad ini adalah pintu untuk mendapatkan ridha Allah dan hidayah dari Allah. Anta babullah wa man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu adalah pintu untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak lewat pintu, ya enggak boleh masuk dong. Kurang ajar berarti. Masuk rumah kita lewat pintu, ya harus kita hormati, tamu terhormat tuh. Tapi kalau lewat jendela, loh, apalagi lewat atap. Minta surga Allah, minta rahmat Allah, minta ridha Allah lewat Nabi Muhammad terhormat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat Nabi Isa meloncat, nggak bisa. Lewat Nabi Musa nggak bisa, harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Nabi Muhammad mengikuti mereka, tapi setelah adanya Muhammad, kalaupun Nabi Musa hidup, kalaupun Nabi Isa hidup, dan ikut syariatnya Nabi Muhammad, nggak ngikuti syariatnya dia sendiri, ngikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, karena itu kita harus paham bagaimana nabinya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dinisbatkan kepada Nabi, ingat baik-baik, siapa yang dinisbatkan kepada Nabi, maka dia akan menjadi katut berkatnya Nabi, katut mulia, katut dia dari itu. Siapa saja, perempuan-perempuan yang dikawin oleh Nabi, maka dia disebut ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Keluarganya Nabi disebut ahlu baitil Mustafa Tuhuri, keluarga yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatnya Nabi, mereka adalah paling mulianya para sahabat dibandingkan para sahabatnya para nabi-nabi sebelumnya. Mertuanya Nabi berarti adalah orang yang mulia. Siapa? Di antaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Menantunya Nabi adalah orang yang mulia. Siapa? Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali.
Karena itu ayah dan ibunya Nabi orang yang mulia. Siapa? Sayyidah Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Alhasil yang dinisbatkan sama Nabi jangan diode-ode, kecuali yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran seperti tabbat yada abi lahabiw wa tab. Paham nih ya? Nah, kecuali yang sudah dijelaskan, yang sharih, ada nasnya. Bagaimana kalau dalam hadis? Kita harus berbicara masalah ilmu hadisnya nanti. Kita akan berbicara masalah ilmu hadis. Kalau Al-Quran udah jelas. Kalau hadis kita akan berbicara tentang ilmu hadisnya. Ilmu hadisnya ini akan dilihat apakah ada riwayat yang lain yang lebih kuat. Apakah ada riwayat yang lain lebih kuat? Kita akan berbicara akan perawinya, dan itu sudah dibahas oleh Al-Imam Suyuti. Karena itu insyaallah pada waktunya akan kita bahas supaya kita tidak menjadi orang yang keliru bersikap dan akhirnya kurang ajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, jangan sampai ada percaya dengan orang yang sok ilmiah tapi dia merendahkan Nabi Muhammad SAW. Yang dicaci Sayyidina Abu Bakar padahal mertuanya Nabi, Sayyidina Umar mertuanya Nabi, Sayyidina Utsman mantunya Nabi, istrinya Nabi. Apa sih? Nabi nggak ngerti, orang ini kok sok ngerti. Seakan-akan Nabi nggak ngerti, orang ini sok ngerti. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu kawin misalnya, kira-kira pilih daripada keluarga orang baik apa enggak? Orang baik dong. Hah? Kalau punya putri, pilih mantu orang baik apa enggak? Orang baik. Hah? Kalau cari istri yang solihah enggak? Istri solihah. Ini istrinya Nabi dikatakan masuk neraka. Siti Aisyah, Siti Hafsah. Mertuanya Nabi ada di neraka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mantunya Nabi ada di neraka, Sayyidina Utsman. Seakan-akan menyatakan, hati-hati ya kamu, kalau kawin jangan seperti Nabi, istrinya masuk neraka. Seperti ana aja, istrinya solehah. Kalau kawin jangan cari mertua seperti mertuanya Nabi, masuk neraka. Seperti ana aja, mertua saya adalah hebat. Kalau cari mantu jangan seperti Nabi loh ya, masuk neraka. Seperti ana aja, mantu saya adalah orang yang baik. Begitu. Inti aja ngaku jadi Nabi kalau begitu. Nabinya nggak bisa dicontoh kalau begitu. Karena itu hati-hati dengan ajaran yang demikian ini. Ini nggak ilmiah sama sekali. Ada lagi menyatakan bapaknya Nabi ada di neraka, ibunya Nabi ada di neraka, yang mengasuh Nabi ada di neraka. Wah, kacau kalau model demikian ini. Karena itu ayolah, kita harus benar-benar menjadi orang yang waras, orang yang sadar bahwa Nabi Muhammad itu adalah berkah. Yang menyusui semuanya masuk Islam. Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dapat berkahnya Nabi, menjadi umatnya Nabi, akhirnya menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan mudah-mudahan insyaallah kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Kumpul bersama Nabi Muhammad, pasti menjadi orang selamat insyaallah nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Besok insyaallah khatmul Quran ada di Langgar Gede Kebonsari, dan sekarang insyaallah diteruskan cerita Badar oleh Al Habib Abdullah yang diterjemahkan oleh Al Ustaz Idrus Al Muhdar.